wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa di seantero Indonesia. Kembali lagi bersama saya Viviana Hanifah akan memandu acara yaitu dalam Kahmi Riau Studio. Tagline kita dari Riau untuk Indonesia, yakin usaha sampai. Tema hari ini adalah merupakan momentum perdana bagi Kahmi Riau untuk melakukan diskusi dan dialog, yaitu tentang Riau dalam transisi blok rokan mendapatkan apa. Nah, hari ini kita hadir di studio kita, pembicara yang mungkin yang pasti rekan-rekan dan pemirsa di sana mengenal dua sosok beliau, yaitu yang pertama, Kanda Yulisman, selaku Koordinator Presidium Kahmi Riau. Selamat datang Kanda di studio Kahmi Riau. Dan juga beliau merupakan Ketua Fraksi Golkar Provinsi Riau. Dan kemudian juga pemirsa mungkin juga tidak kalah tidak asing lagi mengenal beliau ini adalah senior di HMI, yaitu Kanda Haidir. Selamat datang Kanda Haidir di studio Kahmi Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita ingin mengulik nih karena memang saat ini berita yang sangat di Provinsi Riau ini mengenai blok rokan masih menjadi problematika yang masih belum terpecahkan bagi kita khususnya masyarakat Riau. Nah, di sini saya ingin mengobrol santai saja ya Bang ya, karena kita mungkin di sini ingin sedikit mengetahui pertama kali saya ingin nanyakan kepada Bang Yulisman ya, selaku peran Abang sebagai anggota legislatif nih Bang. Bagaimana nih peran pemerintah nih Bang terkait blok rokan, bahwa polemik yang ada saat ini, jadi bagaimana Abang menyikapi terkait peran Abang sebagai fungsi legislatif Bang? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para pendengar, audien yang ada di studio ini maupun kepada seluruh pemirsa yang ada dimanapun. Berbicara mengenai blok rokan hari ini adalah sesuatu yang menarik buat masyarakat Riau. Pertama, mungkin saya ingin bercerita sedikit soal sejarah blok rokan. Jadi blok rokan ini adalah wilayah kerja ya yang menghampar dari beberapa wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Makanya dinamakan dengan blok, yaitu blok rokan. Blok rokan ini dari awal, dari zaman sebelum kemerdekaan, ya lebih kurang di tahun 1924, yaitu dulu masih namanya Kaltek ya Bang Haidir, sudah mencari sumur di Indonesia, ya. Baru nanti dilanjutkan di tahun 1970 atau 71 kalau saya tidak salah, Kaltek menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia yang mempunyai masa waktu lebih kurang 30 tahun. Makanya pada tahun 1991 ya Kaltek memperpanjang untuk masa 20 tahun ke depan. Makanya lebih kurang 50 tahun sehingga jatuh tempo habis kontrak Kaltek yang kita kenal sekarang adalah dengan Chevron itu pada tahun 2021. Dari kurun waktu yang begitu panjang ya, tentu blok rokan ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Karena yang dirilis pada tahun 2017 itu bahwa produksi lebih kurang 200.000 lebih barrel per hari ya untuk blok rokan. Itu lebih kurang hampir 26% kalau saya tidak salah itu dari seluruh total produksi ya yang ada di Indonesia. Nah, pada hari ini ya dengan adanya peraturan Menteri SDM ya pada nomor 37 tahun 2016 ya, dengan habisnya masa kontrak Chevron dan pemerintah pusat telah menunjuk Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan untuk melanjutkan blok rokan ini. Maka di dalam Permen 37 tahun 2016 itu diatur ya, ada yang kita sebut dengan PI atau participating interest, 10% bagi daerah pemerintah provinsi. Nah, inilah titik tekan kita bagaimana PI 10% ini
benar-benar bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah ya dalam untuk ikut serta mengelola blok rokan ini. Ya. Tentu dalam hal ini hubungannya yang diatur oleh Permen itu adalah B2B, ya Bang Hidir ya. Business to business. Ya. Kalau Pertamina itu adalah BUMN, tentu bagi daerah adalah BUMD. Nah, ini. Jadi PI 10% inilah yang menjadi concern kita hari ini ya. Dan bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah supaya yang 10% ini benar-benar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah bahwa BUMD nanti yang akan ditunjuk oleh Pemda itu adalah BUMD yang punya profesionalitas yang sangat tinggi dalam mengelola blok rokan ini. Begitu juga dalam hal saham yang akan diberikan kepada BUMD itu. Karena PI ini adalah tentu mengatur soal keikutsertaan saham, ya. Nah, baru turunannya nanti, ya, itu banyak turunannya, Bu Pipi, ya. Bisa banyak manfaat yang bisa diambil oleh daerah. Walaupun dalam catatan kita, Riau juga adalah Pemda yang sudah berpengalaman, ya, dalam hal mengelola blok. Dulu kita pernah memperjuangkan namanya CPP Blok, yang sekarang dikelola secara bersama antara BSP dengan Pertamina Hulu, yang itu adalah milik, mayoritas sahamnya adalah milik Pemda Siak, ya. Nah, karena ini kita mendorong kepada Pemda provinsi, karena ini adalah lintas kabupaten, ya. Kalau saya nggak salah itu hamparan reservoirnya itu ada hampir beberapa kabupaten, ada 5 ya, ya. Jadi tentu kita mendorong provinsi, ya, sesuai dengan perintah yang ada, klausul yang ada di Permen 37 itu, bahwa provinsi harus mengkoordinir kabupaten kota itu, ya, untuk bagaimana supaya diatur ya pembagian, ya, baik itu pembagian sahamnya, juga nanti pembagian dalam hal menerima bagi hasil atau dividen daripada pengelolaan itu secara bersama. Nah, itulah jadi tugas kami tentu sebagai lembaga pengawas legislatif, ya, kami akan mengawasi, ya, bagaimana supaya BUMD yang akan diberikan mandat untuk mengelola ini bersama dengan Pertamina itu nanti betul-betul adalah BUMD yang profesional, yang sehat, ya. Nah, mungkin itu dulu sebagai pengantar, Bu Vivi. Terima kasih Bang Yulisman, sedikit pemaparan di awal ya. Ini sangat menarik ya pembahasan blok rokan, bahwa memang tadi pemaparan beliau, kita sebenarnya dari legislatif ini juga sebagai lembaga pengawas, bagaimana peran pemerintah ini juga harus proaktif bisa mendapatkan PI 10% itu. Nah, sekarang kita ingin bertanya langsung juga nih kepada Bang Haider ya, selaku Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau nih Bang. Selamat sore Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagaimana Bang, sebenarnya permasalahan dari blok rokan ini sendiri seperti apa Bang? Kita bisa nggak Bang menggalang kekuatan bersama untuk bisa membawa aspirasi masyarakat yang udah selama ditunggu nih Bang? Karena memang persoalan migas ini nggak kunjung berhenti. Nah, bagaimana nih peran FKPMR untuk menyatukan kekuatan bersama itu Bang? Iya, baik. Terima kasih Vivi, Dinda Yulisman, dan kawan-kawan sekalian yang kami hormati. Sebuah topik diskusi yang sangat luar biasa pada sore hari ini mengenai blok rokan. Terus kita mendapat apa? Saudara, sedikit secara ringkas saya flashback. Pada tahun 80-an, blok rokan itu menghasilkan 1 juta barel per hari. Bayangkan saja berapa banyak. Oleh karena itu pada waktu itu disebut lebih dari 50% penghasilan dari produksi minyak nasional itu berasal dari Riau, dalam hal ini blok rokan. Sekarang tadi sudah disebut oleh Dinda Yulisman, produksi dari blok rokan ini hanya sekitar 200.000 barel saja per hari. Jauh sekali menurunnya. Dan itu hanya mengambil porsi kira-kira 26% dari produksi minyak nasional. Nah, jadi pertanyaan bagi kita, seperti juga tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, terus Riau mendapat apa? Pemerintah sudah tetapkan
sudah ada alih kelola. Yang dulu dikelola oleh Chevron, sekarang dialihkan ke Pertamina. Pertamina, mulai Agustus 2021 nanti itu Pertamina yang pegang. Nah, ketentuan sudah jelas, tadi sudah disebutkan, PP nomor 37 tahun 2016 ya. Sudah disebutkan di situ, jelas diatur. Dan beberapa peraturan lainnya, Pertamina harus menggandeng daerah untuk mengelola ladang minyak tersebut. Harus menggandeng daerah. Nggak bisa lagi seperti dulu. Nggak bisa, harus menggandeng daerah. Nah, tapi terus bagaimana caranya? Peraturan juga sudah mengatur, ada yang namanya PI, Participating Interest, 10%. Itu hak daerah, jelas diatur itu. Itu diberikan kepada daerah itu, 10%. Nah, di luar itu kita sudah tahu bahwa Blok Rokan ini nanti akan dikelola oleh PT Hulu Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan ya, namanya. Jadi anak perusahaan dari Pertamina itu ya. Pertamina Energy. Jadi dalam pengelolaan itu, daerah diberi 10% PI, tetapi di luar itu kontraktornya itu bisa melakukan kerjasama bisnis to bisnis dengan, bisa itu BUMD, bisa juga dengan perusahaan asli lain di daerah, bisa. Tapi yang jelas Pertamina mendapat porsi di situ adalah 51%. 51%. 49%, nah inilah wilayah yang bisa dikerjasamakan B2B dengan daerah. Bisnis to bisnis. Artinya apa? Dalam skema B2B itu, perusahaan di daerah, bisa itu BUMD, itu terlibat langsung dalam pengelolaan Blok Rokan. Ada kesempatan lain. Apa itu kesempatan lain? Kesempatan lain adalah Pertamina memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan BUMD dan masyarakat di daerah untuk ikut dalam bisnis tersebut, seperti misalnya menjadi supplier, menjadi masalah tenaga kerjanya ya. Itu diatur tersendiri lagi. Ada peluang itu. Nah, peluang yang keempat itu diharapkan memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat tempatan untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut. Jadi ada B2B, ada pemberian kesempatan kepada perusahaan tadi, terus ada juga pemberian kesempatan masyarakat lokal untuk bekerja di situ. Terus yang keempat itu pemanfaatan fasilitas yang bukan merupakan fasilitas penunjang utama produksi. Seperti misalnya fasilitas di Rumbai sekarang. Fasilitas perkantoran, fasilitas perumahan, fasilitas olahraga. Itu yang harus diberikan ke daerah. Nah, dari 4 skema itu, bagaimana kita memanfaatkannya di daerah? Kemarin waktu FKPMR membuat webinar kerjasama dengan sebuah lembaga internasional Indonesia, Publish What You Pay. Ada staf ahli dari SKK Migas yang tampil sebagai narasumber. Kemudian ada juga dari Pertamina Hulu Rokan yang menjadi narasumber di situ. Nah, Pak Setia dari SKK Migas menyatakan pada bagian akhir itu untuk diberikan kesempatan di situ, terutama yang menyangkut B2B, itu harus minimal punya 3 hal. Yang pertama, aspek teknologi. Yang kedua, aspek modal, permodalan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Untuk bisa terikat dalam B2B dengan Pertamina. Nah, inilah yang setelah itu ada beberapa kawan-kawan kita yang selama ini
sudah ikut dalam kontraktor di industri migas ini datang ke rumah saya mengatakan, Bang, ini pelecehan bagi daerah. Kalau itu yang dijadikan alasan, daerah tidak punya teknologi, daerah tidak punya modal, tidak punya SDM, ini sama saja dengan dulu. Dulu juga begitu masalahnya. Terus apa? Bukan begitu yang kita inginkan. Sekarang dibantu daerah itu, difasilitasi bagaimana agar dalam B2B itu kita bisa bekerja di situ. Ya sama-sama dididik lah. Oleh karena itulah salah satu pokok pikiran yang kita sampaikan, pelatihan itu tidak dicepu. Selama ini kan dicepu pelatihan industri migas itu. Produksi terbesar itu di Riau, pelatihannya dicepu. Coba. Belum lagi perusahaan-perusahaannya itu MPWP-nya Jakarta semua. Makanya menarik keuntungan pajaknya Jakarta. Maka dalam pokok pikiran itu kita sebutkan, itu pelatihan yang dicepu harus pindahkan ke Riau. Terus NPWP itu harus diterbitkan di Riau. Itu antara lain yang sifatnya begitu. Nah, dari tahun 2018 ini sudah ramai dibicarakan masalah alih kelola ini. Tahun 2019 akhir ketika FKPMR terbentuk, artinya bukan terbentuk, diaktifkan lagi. Ini FKPMR ini berdiri tahun 98, 22 tahun yang lalu sudah berdiri, berganti-ganti. Nah kemudian 3 tahun pasif karena ketua umumnya meninggal, Pak Abbas Jamil. Nah akhir 2019 kita aktifkan lagi. Nah kita segera menyusun pokok-pokok pikiran. Ada pokok pikiran yang kita susun, kemarin sudah saya expose dalam webinar. Ada apa yang menjadi tugas pemerintah provinsi, apa yang menjadi tugas Pertamina, apa yang menjadi tugas SKK Migas, ya. Apa yang menjadi tugas kita, itu satu demi satu kami uraikan di situ. Kita harapkan supaya kita mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan, dalam alih kelola itu. Jangan hanya jadi penonton aja gitu. Kita nggak mau lagi terulang seperti dulu. Ketika masa Cepron ini kan jujur sajalah kita katakan, kita kan FKPMR itu Arinda buka kulit tanpa isi, nggak mau berbicara depan, lain belakang, apa adanya saja. Mereka katakan selama ini, loh kami kan sudah berikan kesempatan kepada daerah. Betul, KTP-nya KTP daerah, KTP Riau. Tapi orangnya bukan orang Riau. Entah orang dari mana-mana. Yang menerima CSR itu tidak hanya Riau, justru lebih banyak lagi daerah lain menerima CSR daripada Riau. Belum lagi kalau kita bilang anak Melayu. Loh, Bung Haidir, Anda jangan bicara Melayu. Ini Riau ini kan heterogen. Betul heterogen. Tapi ini kita tanah Melayu. Masa orang Melayu sendiri, dia miskin di tanahnya sendiri? Kan tidak benar dong. Orang lain harusnya berpikir juga untuk itu, membantu orang-orang Melayu yang ada di sini. Nah, kalau kita berbicara itu, anak Melayu yang bekerja di Chevron itu hanya sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Kan KTP-nya Riau, betul KTP-nya Riau. Tapi yang betul-betul orang Riau asli itu hanya sedikit saja. Nah kita nggak mau lagi terulang seperti itu. Di era Pertamina kita nggak mau lagi terulang seperti itu. Tapi kita kan harus mempersiapkan diri. Nah itu dia yang jadi masalah. Kita harus mempersiapkan diri. Vivi. Siap. Oke, sementara itu mungkin untuk mancing diskusi ya. Ini semakin menarik diskusi kita sore hari ini ya Bang ya. Jadi dengan pemaparan yang disampaikan sama Kanda Haidir bahwa ada beberapa pokok pikiran yang dikonsepkan dari FKPMR sendiri, kemudian beberapa aspek tadi ada lebih kurang 3 aspek. Nah ini saya melihat di sini adanya apakah benar nih Bang? Saya mau bertanya sama Bang Yulisman nih, selaku anggota DPRD Provinsi Riau nih Bang, apakah ini sejak udah lama ini bargaining position kita sebagai masyarakat Riau ini apakah sudah sampai ke pusat itu seperti apa Bang? Karena ini menggiring isu ini
agar bisa menjadi kekuatan bersama sampai tingkat pusat. Dan di pusat itu mungkin ada senior kita, apalagi kita punya keluarga besar yang ada di mana-mana gitu Bang. Nah kemarin saya mendapat statement juga dari beberapa media, senior kita ada Kanda Abdul Wahid ya di pusat terkait migas juga. Ini harus ada kebersamaan dari pemerintah Provinsi Riau ke pusat gitu. Nah sedangkan saat ini nih karena fokus kita COVID nih Bang, mungkin agak sedikit terlena apakah Provinsi Riau. Nah saya ingin melihat dari cara pandang Abang bagaimana sih menggesa itu Bang kepada pemerintah. Dan ilustrasi kayak ginilah. Hari ini yang tahap pertama yang harus kita seriusi itu adalah bagaimana mengisi PI tadi, karena itu PI itu sudah tidak bisa dibantah lagi ya, 10% sesuai dengan Permen SDM 37 2016 ya. Nah 10% itu pemerintah provinsi harus menunjuk BUMD ya. Nah tentu sekarang kita kawal BUMD-nya yang mana nanti yang akan disiapkan oleh Pemprov Riau. Nah yang kedua, karena di sini kan ada aspek penyertaan modal. Nah ini sekarang. Nah penyertaan modal ini bagaimana rekayasa penyertaan modalnya, ya, supaya kita betul-betul bisa mendapat nanti cashback-nya ya dari total dividen yang akan diberikan secara bersama oleh Pertamina tadi, Pertamina Hulu Rokan kata Bang Haidir tadi, ya. Nah itu. Jadi kita tidak mau nanti rekayasa permodalannya ini rekayasa yang tidak jelas, rekayasa yang tidak transparan, sehingga nanti pada ketika kita berbicara soal berapa dividen yang bisa diterima oleh BUMD tersebut, yang nanti akhirnya menjadi dividen bagi PAD, menjadi sumber PAD bagi pemerintah Provinsi Riau juga tidak jelas. Nah itu, jadi kita fokus itu dulu. Yang pertama, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Permen. Nah berikutnya, tentu di situ banyak turunan. Nah tadi sudah dipaparkan oleh Bang Haidir. Bagaimana seluruh komponen masyarakat Riau yang berprofesi sebagai pengusaha bisa dia berbisnis, menjadi rekanan kerja di seluruh segmen yang ada, ya. Karena di situ turunan bisnisnya kan banyak sekali, mulai dari urusan eksplorasi, ya, di situ ada pekerjaan rig dan lain-lain sebagainya lah, sampai yang paling kecil, ya mungkin hanya misalnya mengenai perawatan taman dan lain sebagainya, itu banyak. Nah itu B2B. Nah itu supaya bisa ada keberpihakan, ya, dari pemerintah memberikan ruang kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Provinsi Riau. Sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Bang Haidir tadi, bahwa NPWP itu tidak NPWP Pekanbaru atau NPWP Riau, itu bisa dijawab. Ya kan, tidak mungkin lah misalnya pengusahanya Beni, ya, atau Tommy nanti pasca ketua umum menjadi pengusaha di Chevron, kan tidak mungkin NPWP-nya dia bikin NPWP di Jakarta, kan pasti NPWP Pekanbaru dan sebagainya, ya. Nah itu turunan B2B-nya ini yang harus teman-teman pahami, ya, dan ini harus kita dorong supaya ada nanti kesepahaman bersama, ya, antara Pertamina dengan kita, dengan masyarakat Riau, bahwa itu diberikan kesempatan pertamanya adalah kepada anak-anak daerah kita. Nah baru yang ketiga nanti mengisi posisi, ya, posisi itu bisa posisi pimpinan, ya, di Pertamina itu sendiri maupun posisi-posisi di tingkat middle management, ya. Nah itu yang disampaikan Bang Haidir tadi, ya, dalam rangka untuk merespon, ya, sumber daya manusia yang harus direkrut oleh Pertamina Hulu Rokan itu. Nah baru nanti yang berikutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan semaksimal mungkin CSR-nya itu betul-betul untuk kepentingan di mana blok Rokan itu beroperasi secara maksimal, kan gitu ya Bang Haidir, ya. Jadi tidak kemana-mana dia CSR-nya itu, ya. Tentu nanti bisa di dalam bentuk membuat wadah tempat pendidikan, pelatihan, ya, dan lain sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Nah jadi kalau nanti misalnya ada isu bagaimana masyarakat Riau bersatu, ya, kita bersatunya di hal yang tadi, ya. Kalau soal PI itu sudah final itu, ya, yang penting Provinsi Riau betul-betul serius saja untuk mengurus itu. Jangan sampai nanti kesempatan ini sampai kepada Agustus 2021
Pemerintah provinsi belum bisa menyiapkan BUMD-nya, belum bisa mencarikan modalnya dan sebagainya, atau membuat rekayasa keuangan dan sebagainya, ya. Karena di Permen itu juga diatur, ya, Pertamina juga harus memberikan bantuan pada BUMD Riau itu dalam aspek permodalan. Tapi kan itu tergantung kita mau apa tidak, ya kan? Nah, jadi dan lain sebagainya lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu sudah baku, Pi, ya. Kalau itu sudah baku. Nah, tinggal yang diharapkan oleh masyarakat tadi mungkin pengalaman daripada yang sebelum-sebelum ini, ya. Nah, walaupun ini kan sebenarnya juga disisa-sisa juga, Bang, ya. Nah, mudah-mudahan sisa-sisa Blok Rokan ini masih bisalah memberikan sesuatu buat daerah, ya. Nah, jadi yang hak daerah itu nanti adalah dividen daripada badan usaha itu. Itulah yang akan masuk ke kas daerah menjadi PAD kita. Makanya kita mau transparan, ya. Jadi kita tidak mau nanti BUMD itu, ya, setelah dibentuk, ya, diurusi, tahu-tahu tidak bisa memberikan PAD kepada daerah secara maksimal, ya. Ya kan kita semua bisa tahu lah BUMD yang ada di Provinsi Riau nih, Bang. Ya kan? Nah, itu. Nah, untuk yang berikutnya barulah untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan masyarakat yang ingin bekerja, yang ingin berusaha, ya, dan ingin mendapatkan lain-lain, ya, itu adalah di turunannya. Nah, ini tentu perlu komitmen bersama. Ya, kami juga mengapresiasi FKPMR karena pagi-pagi hari telah mendukung penuh, ya, bahkan menjadi pemrakarsa. Ya, walaupun mungkin ada stakeholder yang lain seperti Lembaga Adat Melayu Riau, ya, yang juga sudah melakukan action, ya, untuk memberikan dukungan, ya, juga ingin memberikan motivasi, ya, seperti yang diharapkan oleh tokoh kita yang ada di Jakarta, ya. Nah, sekarang ini walaupun pandemi, yang kita harapkan itu hal-hal yang penting seperti ini jangan kita bawa tidur, itu aja yang penting. Jadi formula untuk kita membuat gagasan itu kan macam-macam, ya. Mungkin kalau dulu kita bisa buat seminar yang terbuka, sekarang mungkin terbatas. Nah, makanya yang seperti ini kita banyakkan, ya. Dan kita berharap kader-kader HMI bisa berperan penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan kita punya networking yang bagus, ya. Kita bukan hanya berbicara di Riau Pekanbaru, tapi kita bisa bicara di forum nasional. Karena ini sebenarnya ini urusan kita dengan pihak pemerintah pusat, ya, Bang Hedir, ya. Nah, ini kan pemerintah Pertamina ini kan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ya. Ini adalah urusannya dengan pemerintah pusat. Nah, makanya saya katakan tadi, ya, bagaimana kita bersama-sama ikut memberikan kontribusi. Ya, kalau pemikiran mungkin kertas kerja kita semuanya sudah bagus lah. Ya, FKPMR saya sudah baca kemarin waktu saya di DPR, sudah bagus. Ya, nah, teman-teman juga yang melakukan menggiat kegiatan seperti ini, kertas kerjanya sudah bagus. Tinggal ini harus disimultankan dan tentu harus ada corongnya. Nah, ya kan? Nah, kami juga sebagai lembaga politik DPRD, kami juga akan melakukan kerja-kerja politik sesuai dengan tupoksi kami, begitu, ya. Nah, kita harapkan juga masyarakat, ya, seperti FKPML, lembaga adat, mungkin nanti kami, ya, juga bisa menggagas ini menjadi suatu kesepahaman bersama. Nah, kita berharap juga nanti kepada Bang Hedir, mungkin seluruh stakeholder ini bisa duduk bareng, Bang. Ya. Ya, mungkin lembaga adat, FKPMR, nanti kami, ya, mungkin adik-adik kawan-kawan dari KNPI dan sebagainya lah. Kita bisa duduk bareng, ya, supaya ini bisa menjadi isu bersama bahwa ini kebutuhan masyarakat Riau, bukan sporadis lah kira-kira, bukan hanya kebutuhan kelompok yang mungkin kita bilang ini mungkin kelompok tertentu, enggak gitu, tapi ini sudah menjadi kebutuhan kita bersama, ya. Saya sangat sepakat tadi yang disampaikan Bang Hedir, ya, bahwa pelajaran kita yang selama ini, ya, dengan keberadaan Chevron, nah itu sebenarnya pelajaran buat kita, ya. Mudah-mudahan di 2021 nanti itu bisa dijawab pelajaran itu, ya. Keberpihakan Pertamina, ya, karena kita di situ ada 10%, tentu kita harapkan yang 10% ini bukan hanya menerima dividen, tapi juga bisa berperan untuk memberikan memberikan pengaruh, ya, di dalam Pertamina mengambil kebijakan strategisnya, kan itu, Bang, ya. Nah, memberikan pengaruh, karena kan bagaimanapun itu semua akan dibicarakan secara bersama. Contoh misalnya nanti siapa yang ditunjuk menjadi pelaksana kontraktornya, kan gitu, Bang, ya. Itu kan akan dibicarakan bersama antara BUMD dengan Pertamina. Nah, ini kita harapkan betul-betul ini adalah pengawasan kita lah nanti sebagai masyarakat, ya. Kita betul-betul bisa memberikan
memonitoring ini secara detail ya. Kalau FKPMR saya rasa sudah cukup tajam Bang, saya udah baca kemarin makalahnya ya. Wah, luar biasa ya. Jadi saran untuk Pertamina-nya sudah, untuk pemerintah daerahnya sudah, semuanya sudah lengkap. Jadi inti sarinya yang disampaikan Bang Edir tadi. Itulah inti sarinya semua. Jadi kasarnya dari alih fungsi atau alih pengelolaan blok rokan ini, jangan ada satupun manfaat itu tidak bisa masyarakat Riau menerima manfaatnya. Kira-kira itu Bang ya, dalam hal manfaat. Nah, mungkin itu. Nah, sehingga nih adik-adik HMI ya kan, nah tolonglah ini bersemangat ngurus ini ya. Lakukan juga lah kajian bagi kalian cabang, bagi Batko ya. Nah, ada juga Presiden BEM dari Unilak kan, BEM Sri ya, BEM Riau. Nah, ini ada nih Bang kader kita juga. Nah, kita berharap betul nih sama adik-adik mahasiswa ya, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak lama. Agustus 2021 itu udah sah dia. Nah, menuju itu persiapannya sudah jalan terus. Nah, mungkin pasca pertemuan ini kami juga nanti di DPR juga akan segera mempertanyakan kepada pihak pemerintah sudah sejauh mana progres pemerintah ya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi Agustus 2021. Kita tidak mau nanti Riau terlambat. Jadi PI yang 10% itu kalau kita terlambat juga itu jadi sesuatu yang ya kalau bahasa kitanya bisa zong juga gitu ya kan. Nah, jadi ini enggak ini gitu. Nah, mungkin itu dulu Adinda Vivi, Bang Edir. Ada saya tambahkan sedikit silakan, boleh ya? Vivi ya? Silakan Bang, sedikit. Menambahkan tadi mengenai PI 10% itu sudah jelas milik daerah, diberikan itu. Jadi saham kita jelas itu. Cuma kan ada persyaratannya, diberikan kepada BUMD. BUMD yang mana? Nah, BUMD yang sekurang-kurangnya 51% saham pemerintah provinsi dalam BUMD itu. Sisanya dibagi secara proporsional tergantung hamparan minyak di daerah-daerah yang ada blok rokan itu. Bengkalis misalnya, Sia, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, ya, Inhu, terus ya, jadi ini kata Kampar, ya. Jadi nanti secara proporsional persentase itu diatur di situ dalam BUMD yang mengelola PI 10% itu gitu. Nah, yang jadi masalah BUMD yang ada sekarang kelihatannya belum memenuhi syarat itu. Nah, itulah yang segera harus dibentuk oleh Pak Gubernur. Dan persyaratannya itu memang batas waktunya 1 tahun. Kalau dalam tempo 1 tahun sejak diterbitkan surat oleh SKK Migas, daerah tidak mempersiapkan, maka itu hilang, itu akan diberikan kepada BUMN nanti diambil alih gitu. jadi itu tambahan saya ya. Jadi memang benar-benar harus punya memiliki BUMD memang yang tepat ya Bang ya, ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Riau Bang ya, dan juga mungkin pimpinan BUMD yang memang the right man and the right place mungkin Bang ya, agar bisa menghasilkan dividen yang bagus. Oke, mungkin ini sedikit ada sesi bertanya nih Bang, izin apakah kita buka sedikit? Silakan nih kita buka dari 3 saja ya, dari Bang Kirno selaku kami, terus Bang Andri satu dari Pemsri ya, 3. Oke, 3. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Biar nampak ya di TV kita. Ini menarik nih. Terima kasih Bang, waktunya. Ini menarik karena saya sebagai pelaku juga dalam kesehariannya sebagai pengusaha, tentu hal ini membawakan angin segar bagi kami yang selama ini juga udah mulai kehilangan ladang bermain. Yang pertama dengan yang Abang sampaikan tadi ada 1 sampai 4 poin tadi, itu saya pikir perlu diperjelas payungnya apa Bang. Apakah itu hanya baru dari rumusan FKPMR untuk yang diharapkan bisa tercapai, seperti bisa bekerja, memanfaatkan fasilitas yang tidak penunjang utama produksi segala macam itu. Nah, itu apakah memang sudah menjadi draft yang memang harus dilaksanakan oleh pemegang hak selanjutnya, atau baru rumusan yang senior-senior di FKPMR buat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Kami berharap juga kepada Kanda Yulisman selaku koordinator presidium kami dan dalam hal ini juga sebagai anggota legislatif hendaknya bisa berperan aktif. Yang pertama mungkin mengingatkan kepada pemerintah agar segera mungkin membentuk kelompok kerja yang melibatkan pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat dan para ahli untuk mempersiapkan ini, Bang. Ini jangan seperti dulu kita pernah memperjuangkan dana bagi hasil migas. Yang disepakati untuk membuat tim, ternyata timnya tidak berkompeten sehingga hasilnya tidak maksimum buat daerah. Itu jangan terulang. Mungkin Abang ingat ketika Abang masih ketua DPR pada waktu itu. Itu jangan terulang lagi di sekarang ini, karena kalau ini lewat, Bang, selesai lah, Bang. Anak cucu kita mungkin nggak bisa menikmati hasil yang kita ambil dari bumi kita ini. Nah, kalau tadi yang 10% itu sudah wajib, ada 49% yang perlu kita tibanya untuk bonus untuk kita perebutkan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan masyarakat pelaku usaha bisa melihat ini sebagai peluang usaha. Nah, mungkin itu, Bang, yang perlu kami sampaikan dan titipkan kepada Bang Yulisman dan Bang Khaidir untuk bisa menjadi perhatian agar kami ini selaku masyarakat bisa juga ikut menikmati apa yang ada dari bumi kita ini, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kamera? Dua. Baik, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andreas Mara, Bang. Saya pelaku dan yang punya Blok Rokan, Bang. Oh. Sedih sekali orang yang punya Blok Rokan tapi tidak pernah diundang untuk presentasi. Saya Kahmi Bengkalis, tinggal di Duri, pelaku, pengusaha, senior superintendent untuk 1.500 karyawan yang bergerak di eksplorasi minyak. Kami punya 15 rig, Bang. Jadi kalau ada orang SKK Migas bahwa bilang kami tidak mampu, dengan 1.500 horsepower kami bisa lakukan penggalian dengan vertikal maupun horizontal. Jadi jangan bilang kami tidak ada sumber daya manusia, Bang. Malang sekali nasib kami yang punya Blok Rokan tapi tidak pernah diundang. Ada dua hal pesan kami, Bang. Yang pertama, bentuk satgas atau badan untuk persiapan serah terima Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Apa yang perlu disiapkan? Kalau memang partisipasi interest 10% itu adalah penyertaan modal, bagaimana kalau perusahaan itu adalah perusahaan lokal yang ikut bekerja? Saya melihat beberapa literatur bahwa 10% itu adalah penyertaan modal. Artinya kalau modalnya 1 juta US dollar, maka 10%-nya 100.000 US dollar itu punyanya Pemda. Nah, kami pengennya Pemda bergerak di situ. Kemudian yang kedua, ini akan muncul permasalahan, Bang. Nah, jadi buat juga tim untuk permasalahan yang muncul pasca ambil alih. Yang pertama, feedback ke belakang, bahwasannya kami di Bengkalis, ketika Bang Helian Saleh katanya Kahmi, tapi tidak ada gunanya untuk Kahmi Bengkalis, insya Allah. Jadi saya mendemo dia tahun 2012, judul demonya itu adalah perbudakan modern. Saya Ketua Aliansi Buruh Bengkalis, Bang. Jadi saya mendemo Bang Helian Saleh dengan judul perbudakan modern. Apa demo saya? Abang masternya di Amerika. Tapi rasa saya tak di sini Abang pakai. Ini yang mau pakai saya bilang. Kenapa? Karena sampai bumi ini ada sampai 2012 tidak ada BUMD yang bergerak di bidang migas. Support maupun direct. Tak ada. 2 tahun kemudian saya dipanggil Pak Camat, Pak Andri, demo kemarin berhasil. Apa? Pak Helian Saleh sudah mendirikan BUMD Migas. Apa namanya? BLJ Migas. Bumi Laksamana Jaya Migas. Di bawah naungan BLJ Corporation. Tetapi malang nasib, seperti yang disampaikan oleh Kanda tadi, yang mengurusi tidak orang yang tepat. Dia mengambil direktur Halliburton yang bergerak di bidang cementing dan water treatment. Akhirnya bisnisnya hanya di Bumi Siak Pusako, kemudian di Cepu, tidak pernah di Duri. Lahirnya di Duri, tak pernah kerja di Duri. Kenapa? Karena yang mau diambil ada kerjaannya Halliburton dan Schlumberger. Saya putra Chevron, saya cucu Chevron, Pak. Jadi Halliburton sama Schlumberger itu entah mana yang kakak, entah mana yang adik sama Chevron. Itu kakaknya Chevron, kadang bawa Angkatek. Siapa yang punya? Pemilik sahamnya adalah wakil presiden zamannya Bill Clinton. Siapa yang mau ganggu? Jadi kita salah core bisnis. Salah core bisnis tak dapat apa-apa. Itu kami sebut dengan Buya Hamka Riau. Kami ini adalah ayam mati di lumbung padi. Disuap-suap pun padi. Kenapa? Karena kita tidak tahu core bisnis apa yang mau dilakukan. Masalah kedua, tadi kan saya minta tim untuk persiapan apa yang mau disiapkan. Kedua, pasca. Nah, ini tim yang perlu disiapkan kalau perlu diperagakan. Apa itu? Yang pertama masalah lingkungan. Saya adalah bagian tim dari penggantian
tanah terkontaminasi limbah. Tetapi dalam undang-undang limbah ada 3 hal. Yang pertama pidananya, yang kedua perdatanya, yang ketiga adalah maladministrasi. Yang baru diselesaikan Chevron itu adalah masalah perdata, ganti rugi. Tetapi pidananya siapa yang melakukan? Kenapa? Kok bisa? Tidak ada. Saya belum ada dengar Dinas Lingkungan Hidup Riau masuk penjara atau Bengkalis masuk penjara atau Chevronnya masuk penjara gara-gara pencemaran lingkungan yang disengaja. Sedangkan perdatanya jalan, pidananya tidak jalan. Yang kedua harus ada maladministrasi, harus ada administrasi yang salah. Kenapa bisa limbah itu muncul? Masalah limbah, kemudian pengelolaan lingkungan. Dan kabarnya kemarin kami diskusi sama Bang Undung, ada juga biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan dan Lingkungan Hidup untuk membersihkan, merelokasi tanah terkontaminasi limbah. Kemudian ada program yang namanya geomembran yang memasukkan limbah itu ke dalam perut bumi tapi dikurung dengan karung. Itu menyalahi undang-undang lingkungan hidup, Bang. Jadi besok kami insya Allah gigi bolong, otak bolong karena merkuri di bawah di tangan. Bang Undung tahu itu apa merkuri. Itu tak pernah disentuh, Bang. Jadi kami di situ, anak saya mungkin 3 keturunan ke bawah, gigi bolong, otak bolong karena merkuri yang diminum, merkuri yang dimakan. Kemudian tadi masalah limbah, kemudian masalah tenaga kerja. Masalah tenaga kerja ini kemarin terakhir ketika di PHK banyak-banyak saya tanya, Kaltek ke SKK Migas itu mengusulkan proyek namanya OE. Artinya dia mengusulkan misal 1000 tenaga kerja satpam. Ketika hearing dengan anggota dewan, waktu itu pimpinan sidangnya saya sampaikan bahwa apakah Chevron yang mengusulkan berkurang atau SKK Migas yang mengurangi usulan. Saya minta kepada pimpinan sidang tolong dibentuk pansus anti PHK di negeri kami. Tapi alhamdulillah satu pun perkataan saya tidak menjadi rekomendasi dan tidak dibuat oleh yang hebat luar biasa. Kemudian masalah berikutnya yang terakhir adalah masalah bisnis. Bisnis itu, Bang, banyak sekali mafia migas termasuk anggota DPR, saya sebut kerja orangnya, yang bermain di ranah ini. Dia bermain, saya kebetulan memegang kasus coating. Coating itu, Bang, melihat seberapa tebal korosifnya, tingkat korosif pipa tersebut mulai dari Rumbai sampai ke rumah. Dan itu dikalahkan. Dikalahkan gara-gara performan bomnya nama PT KT Pasifik Indonesia salah. Sehingga sampai sekarang coating tidak ada. Makanya pipa itu bocor. Yang ada itu adalah pipe slip. Pipe slip itu adalah ketika diekstrak atau pakai pijing, jumpa nilai tingkat korosifnya ditutup pakai pipa yang dibelah dua. Itu namanya pipe slip. Harusnya habis distes baru dikorosif, korosif baru pipe slip. Itu tidak dilakukan. Bisnis ini merugikan negara. Tai-innya di mana? Tai-innya di mana tuh? Kemudian berikutnya, Bang, ada triliunan uang negara yang hilang dirampok sama tambang. Ini tidak pernah disentuh oleh negara. Apa namanya? Kaltek menyiapkan konsultan. Konsultan itu gimana cara kerjanya? Saya misalnya mau buat meja. Saya ngomong ke Bang Mundung yang konsultan, yang Kaltek itu Bang Kaidir. Jadi saya ngomong ke Bang Mundung dulu, Bang, tolong keluarkan PTW. PTW itu Permit to Work. Permit to Work itu lewat Bang Mundung, PT lain dibiayai triliunan. Kenapa tidak langsung ke Bang Kaidir yang sebagai owner meja? Triliunan. Mulai dari PT RW sampai sekarang PT SFR. 10 tahun kita digarong triliunan. Itu di depan mata dibiarkan. Itu, Bang. Kemudian terakhir, karena Kenam. ya. Ya, saya rasa mungkin lebih penting saya ketimbang yang tadi. Karena saya orang Padang. Saya melihat bahwasannya besok kita sisi khususnya. Besok saya minta diundang, saya bisa presentasikan. Ya, saya melihat, Bang, bahwasannya kita di luar itu dianggap tidak ada. Padahal saya yang punya perusahaan itu adalah orang Pakalan, lama di sini, bapaknya yang punya Awal Bros, anaknya Awaludin. Anak Awaludin itu namanya Asrindo Citra Seni. Itu yang punya 15 rig dengan 1.500 karyawan. Orang lokal. Jadi kalau ada yang menyebut bahwa di sana kita tidak punya SDM, kita punya teknologi, kita yang menghinakan teknologi kita sendiri, Bang. Bang Herian Saleh dulu buat SMK Migas. Saya bilang ini namanya telur sepor masak. Ngapa telur sepor masak? Kami di Migas tak perlu SMK. Kami perlu engineer. Kenapa Kaltek buat politeknik? Karena dia tahu nanti akan diambil ke tempat dia juga. Maunya kan Politeknik Bengkalis itu buka jurusan teknik mesin atau jurusan teknik yang berhubungan dengan migas. Sehingga kita berkontrak besok, Bang.
Jadi berikan kuota kepada negeri yang diolah migas ini, sekian orang per tahun wajib putra ke Batam. Silakan kalian set. Itu mungkin menurut saya Bang, karena memang lama tak jumpa, jauh-jauh dari sana. Karena ini sengaja datang dari dulu nih Bang untuk hadir acara ini. Baik, terima kasih. Kita langsung aja Bang, karena Abang tadi Belum makan siang ya lagi. langsung satu lagi nih Bang. Langsung aja ya. Ada Semangat. dari Ketua BEMSRI ini. Singkat padat. Singkat ada ya waktu. Ini habis nih. Sini dikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Akhir Arifin Arahab, selaku Presiden Mahasiswa Universitas Nancang Kuning, sekaligus juga sebagai Koordinator Pusat Aliansi BEMS Riau. Nah, sebenarnya kami dari BEMS Riau, khususnya juga di BEM Unilab, adalah salah satu BEM yang memang prioritas mengkaji persoalan blok-blokan dan persoalan karhutlah. Nah, persoalan blok-blokan ini memang kami ikuti sejak awal. Pertama, sebelum saya bicara soal transisinya ini, saya ingin sampaikan begini Bang. Kalau tadi Bang Khaidir menyampaikan bahwa persoalan BUMD tadi itu kan harus hamil 1 tahun, harus sudah diterbitkan. Nah, transisinya itu dilakukan itu adalah bulan Agustus 2021. Sekarang sudah bulan Juli, di akhir bulan Juli ini belum ada diterbitkan. Nah, ini masalahnya kalau saya pikir ya, berdasarkan analisis kita, ini tarik kepentingannya tidak pernah selesai. Tarik kepentingan siapa? Tarik kepentingan dari lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Riau, kemudian tokoh-tokoh kita yang berjuang juga di Riau, kemudian juga dengan SKK Migas dan Chevronnya serta Pertamina ke pusat nggak selesai semua. Maka ini lama. Jadi nggak usah kita pungkiri bahwa ini memang tarik ulur kepentingannya nggak kunjung selesai. Itu persoalan utamanya. Nah, saya buktikan satu hal, misalkan LAM kemudian itu berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri, DPR berjalan sendiri, yang sana berjalan sendiri. Jadi kita nggak tahu nih kapan ini tokoh-tokoh dan lembaga kita ini akan duduk bersama, satukan persepsi. Masa kita menyatukan persepsi ini udah hamil 1 tahun, kapan lagi itu? Karena ini persoalan besar. Kenapa? Saya katakan bahwa Riau ini tidak sama dengan Aceh, tidak sama dengan Papua. Kenapa? Kita teriak merdeka tidak pernah tumpah darah. Itu masalahnya. Maka kita dipandang darah. Itu dia. Nah, kemudian saya ingin sampaikan begini. Saya sebenarnya termasuk kecewa Bang, persoalan blok rokan ini. Walaupun saya bukan orang Riau. Kenapa? Saya katakan bahwa kita lambat. Meskipun kita sampaikan bahwa ini belum terlambat gitu. Ya, daripada tidak sama sekali. Kenapa demikian? Jangankan persoalan transisi. Yang pertama nih Bang, persoalan limbah. Limbah yang disampaikan Abang tadi itu sebenarnya kalau kita mau masuk dalam unsur pidananya itu agak sulit Bang. Kenapa? Karena itu memang limbah hasil dari pengeboran minyak sumur itu yang terjadi misalkan di Minas. Itu Kaltek yang melakukan itu. Lalu kemudian nyembur dia minyak itu, ya kan? Minyak pertamanya itu kan akan dibuang dulu pertama tuh. Itu dialirkan saja ke ladang masyarakat itu, dan saya sudah survei langsung 2 minggu yang lalu, memang seperti aspal Bang. Nah, itu yang pertama. Kalau Abang sampaikan tadi bahwa itu sudah diganti rugi, belum Bang. Masih banyak bahkan di Minas itu yang belum diganti rugi. Hari ini kami mengadvokasi ada 2 masyarakat, akan menyusul mungkin besok 10 masyarakat. Nah, itu aja belum selesai sampai sekarang. Itu tanggung jawab siapa? Ini aneh Bang, persoalan penyelesaian limbah saja. Kenapa? Ini misalkan Chevron punya anak perusahaan, ya kan, yang mengelola terkait limbah. Limbah ini nanti datang misalkan tahun 2020, tahun 2017 datang satu perusahaan yang bekerja sama dengan Chevron persoalan pengelolaan limbah. Begitu datang disurvei, ditandai berapa tahun masyarakat, berapa yang kena, kemudian dibuat ganti ruginya berapa. Oke. Nah, kemudian itu diajukan katanya ke Dinas Lingkungan Hidup, tapi tidak diajukan ke sana, ke SKK Migas pun tidak. Lalu akhirnya yang terjadi apa? 2018 datang lagi perusahaan yang berbeda, yang kontraktornya itu di bawah Chevron untuk mengelola limbah. Didata lagi Bang, data lagi, tapi nggak kunjung diganti rugi sampai hari ini. Padahal berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian LHK bahwa Chevron harus menyelesaikan persoalan limbah dan pemulihan lingkungan hidup sebelum berakhir 2020 dan sebelum masuk 2021. Siapa yang pernah bersuara soal ini? Kan tidak ada. Kita lihat juga di DPR adem-adem aja. Nah, itu persoalan limbah Bang. Dan hari ini belum selesai, nggak ada yang berani angkat bicara Bang. Siapa yang berani angkat bicara? Mahasiswa, LSM, kemudian tokoh-tokoh lingkungan. Yang ada di lingkaran pemerintahan yang bicara tidak ada. Nah, lalu kemudian ingin saya sampaikan ya,
persoalan ini, tunggu dulu Bang ya, tunggu dulu ya kan. Ini persoalan transisi. Transisi ini sebenarnya VI yang disampaikan oleh Bang Khaidir itu tadi yang 10% itu kan ada persyaratannya Bang. Bahwa pemerintah provinsi harus memasukkan saham 10% misalkan di sana. Nah ini mohon diklarifikasi nanti Bang kalau misalkan ini keliru, karena kita banyak diskusi ini memang mendalami ini agak simpang siur gitu. Nah yang menjadi kendala kita adalah bahwa cost and recovery-nya itu mulai dari Chevron kemudian dia ke pusat baru ke kita. Yang 10% itu kan nggak mutlak untuk kita Bang, harus ada saham kita di sana. Nah maka kalau saya pikir kalau kita mau buat itu dengan jangka relatif yang sudah singkat ini, Riau untuk provinsi itu harus 10% mau ada saham mau tidak saham terserah. Kalau misalkan itu persoalan permen SDM itu bisa, solusinya apa? Kalau sudah singkat begini Bang cuma satu, solusinya harus kasar. Itu menurut saya. Kalau diplomasi saya kira tidak. Percuma kalau diplomasi kita tidak, nggak akan selesai. Kita harus ribut dulu gitu. Kita nggak mau tahu pokoknya VI-nya itu untuk Riau wajib 10% atau 20% misalkan. Itu dia Bang. Nah kemudian perlu juga kami sampaikan nih Bang ya. Kita lihat juga bahwa Bang Wahid kemarin itu kan bicara di DPR. Ada nggak tokoh Riau, pemerintah Riau, DPRD Riau yang nyambut itu? Nggak ada Bang. Padahal bola itu udah jumpa Lampung tuh. Siapa yang nyambut? Tidak ada. Semuanya kan pengecut Bang. Ya. Ini mohon maaf aja gitu. Semuanya pengecut. Bang Wahid itu tokoh muda, kita bicara siapa yang nyambut? Nggak ada. Yang nyambut siapa? Mahasiswa Bang. Mana tokoh-tokoh kita gitu? Nah, antara DPR, kemudian dengan Pemprov, ya, kemudian dengan tokoh adat, kemudian dengan organisasinya Bang Khaidir tadi, tidak pernah kita lihat duduk bersama. Iya, tapi kan ini kita lihat Bang, kapan duduk bersamanya mungkin beberapa tahun yang lalu. Kemudian nih Bang, ini yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir, coba kita lihat Bang, ya, di kontrak peralihannya itu, ya dokumen kontraknya itu ada 4 opsi di situ. 3 opsi itu sesuai dengan mandat Permen SDM. 1 opsi itu berbahaya Bang. Opsi itu siapa yang masukkan di sana? Chevron. Siapa yang menampung Bang? SKK Migas. Jadi yang kurang ajar dan paling kurang ajar di Riau ini soal migas ini adalah SKK Migas. Harus dikejar dia Bang. SKK Migas itu yang kurang ajar. Harus dikejar dia ke sana gitu. Jadi yang merusak semuanya ini persoalan limbah tak selesai, persoalan transisi, kepentingan orang-orang SKK Migas ini memang itu sangat tinggi kita lihat. Dan sampai sekarang kita lihat PLT aja terus ketuanya kan? Iya kan? Itu kan punya motif gitu. Kalau kita yang ngerti politik, ngertilah kita kenapa dia buat PLT biar bisa diatur dari pusat kan itu dia. Nah orang SKK Migas itu menampung opsi Chevron. Jadi sistemnya itu di sana secara gambaran umumnya bahwa peralihannya itu seperti blok Mahakam Bang. Kita bayar dulu semuanya apa namanya alat mereka ini ya kan, apa yang menjadi utang Chevron kita beli seperti Freeport. Nah secara otomatis mereka hengkang, lalu kemudian tidak ada lagi saham mereka. Ngapain gitu? Biarkan aja misalkan 10% ada saham mereka pulang ke Amerika, tapi kan itu dalam jangka berapa tahun kemudian jadi milik kita semua. Nah itu persoalannya. Jadi yang bicara soal ini saya kira itu bisa dikatakan minim. Nah ini yang terakhir lagi Bang ya, dan yang paling terakhir kali nih Bang ya, persoalan persoalan produksi. Kalau misalkan Chevron itu bilang dia melapor ke SKK Migas, produksi kami menurun, yang salah siapa Bang? Yang salah adalah Chevronnya. Kewajiban dia apa? Meningkatkan produksi. Kita nggak mau tahu dia harus tingkatkan produksi. Kalau misalkan dia butuh pengukuran sumur lagi, ya udah buat aja operasionalnya. Nanti kan itu dihitung dalam cost and recovery-nya itu. Nah, sekarang produksi Chevron itu menurun, kita bilang, oh iya minyaknya udah mau habis. Salah Bang. Kami udah diskusi kok dengan orang kemari Chevron yang ada di dalam. Mereka jago-jago juga berbicara. Mereka sampaikan 30-40 tahun lagi masih produktif kok Chevron ini, blok rokan ini. Persoalannya kenapa ini bisa menurun? Ini yang harus menjadi perhatian kita Bang. Tapi kan tokoh-tokoh kita ini diam semua. Kok ini menurun kata Chevron, diumumkan juga oleh SKK Migas, oke, produksinya menurun, kita diam semua. Padahal itu adalah tanggung jawab mereka untuk meningkatkan produksi. Kita nggak mau tahu, yang penting lu harus tingkatkan produksi, kami maunya sekian. Kan itu aturannya Bang. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya cuma menyarankan Bang bahwa diskusi kita ini harus ada rekomendasi. Rekomendasinya apa? Kita bentuklah apakah itu badan analisis peralihan transisi, nanti dari kami kemudian dari beberapa tokoh dan lembaga kita buatlah di situ. Tapi tetap harus ada rekomendasi. Kalau kita cuma duduk di sini aja, kemudian launchingnya Kah Studio ini
Cuman disimpan di video itu di situ saja Bang, itu sayang betul gitu. Apalagi Bang Khaidir sudah sampai di sini gitu sebagai representatif masyarakat Riau di pusat gitu. Jadi harapan kami harus ada Bang. Apa namanya, kita rekomendasikan untuk membentuk satu badan yang lebih serius lah, apakah namanya tim sus, tim SAR, apa namanya, yang penting harus ada tuh Bang, biar kita fokus untuk mengawal ini gitu loh. Ya sekian dan terima kasih. Wah, luar biasa ya. Kita kembali terus dong buat 3 penanya yang memang Bang Hedi, silakan bagi kesimpulan untuk bagi silakan Bang. Luar biasa. Pak Mundung. Kita penting, kita tidak 10% Bang, 49%. Saya ingin sampaikan bahwa pokok-pokok pikiran KPMR ini dalam penyusunannya di situ juga ada Pak Joni Mundung, ada dalam tim penyusunan ini. Dan ke depan saya kira untuk pemantapan ini makhluk-makhluk yang luar biasa tadi perlu kita undang. Iya. Untuk memberikan pemikiran-pemikirannya itu luar biasa tadi. Bapak Presiden tadi. Ya, saya sama. Ya. Saya secara ringkas barangkali pokok pikiran ini sudah kita expose di depan gubernur, dan sebelum webinar kemarin kita juga sudah expose di DPRD Provinsi Riau, sudah diterima oleh kawan-kawan DPRD, bahkan DPRD mengatakan kami dukung sepenuhnya gitu. Tapi memang seperti didiskusikan atau dibicarakan banyak pihak, sekarang ini kita masih sendiri-sendiri ke Jakarta, pemerintah provinsi sendiri, dari ini sendiri, dari ini sendiri. Justru sebetulnya FKPMR kita tidak ingin ke Jakarta. Kita hanya, hey kawan-kawan masyarakat Riau, ini ketentuan mengenai alih fungsi. Ini dia ketentuan-ketentuannya. Mari kita ikuti, kita baca ketentuan ini, kita pahami bersama-sama supaya kita tidak salah melangkah. Itu sebetulnya yang kita inginkan. Makanya kita sampaikan pokok-pokok pikiran seperti itu. Nah, persoalan apakah tadi kan saya singgung di samping PI 10%, saya ingin klarifikasi sedikit dari PI 10%. PI 10% itu memang saham, diberikan saham kepada daerah, tetapi 10% bentuknya. Tapi untuk sementara daerah tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu. Diberikan saham dulu oleh Pertamina. Pertamina lah nanti akan ada dapat keuntungan dari 10%, nanti modal Anda akan diperhitungkan dari situ. Iya. Jadi kita bayar utang itu lagi kan ke mereka Bang? Iya. Iya kan? Kita tidak berutang. Tidak berutang untuk memberikan saham. Disitulah kita. Jadi dari keuntungan 10% itu nanti disisihkan sedikit demi sedikit sehingga dapat kita saham 10% di sana gitu daerah. Jadi begitu, betul sekali ya. Jadi tadi ada sama PI, ada kerjasama B2B, terus ada juga peluang bisnis yang tadi sudah disinggung, karena banyak sekali bidang-bidang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha kita. Di samping B2B, kalau B2B itu dia terikat dalam 49% itu. Dia ikut dalam mengelola blok rokan itu dalam 49%. Tapi kalau yang itu B2B, kalau yang pemanfaatan bisnis itu perusahaan apapun boleh ikut di situ. Dia entah sebagai kontraktor, entah sebagai supplier, entah sebagai ini, dia bisa memanfaatkan potensi bisnis yang ada di blok rokan itu. Nah setelah itu ada lagi masalah tenaga kerja itu juga. Nah, apakah ada ketentuannya? Ada dalam pokok pikiran secara rinci. Nanti ini juga bisa kami kopikan. Itu pokok pikiran dari KPMR, bukan aturan dari yang turun dari Nasional Menteri itu. Jadi pokok pikiran KPMR ya, saya tanya. Apakah yang 1 sampai 4 itu pokok pikiran atau sudah aturan turun dari aturan Permen PSDM tadi? Itu kita yang susun. Ya. Tapi kan harus ada dasarnya. Kita mengatakan B2B, ini dasarnya, ini pasalnya. Kita mengatakan kesempatan peluang bisnis, ini ketentuannya. Gitu. Kita minta tenaga kerja lokal dimanfaatkan, ini ketentuannya.
Jadi kita sekedar mengingatkan seperti itu. Jadi ada aturannya. Jadi bukan FKPMR tidak memandai-mandai membuat pokok pikiran itu, tapi betul-betul sudah didiskusikan secara mendalam. Kita undang juga para pakar juga, beberapa Dina, terus beberapa pakar perminakan kita undang untuk mendiskusikan dalam penyusunan pokok pikiran ini. Ini karena tidak mencatat tadi banyak sekali tadi yang bagus. Tapi kan kita itu nanti saya sama Bung Nur. Iya. Saya kira tadi kan direkam itu, kan direkam ya. Kan direkam kan? Ah, itu bagus-bagus tadi. Semua saya kira sangat positif sekali untuk kita bersama. Intinya adalah kita harus bersatu daerah ini. Harus bersatu. Siapa yang akan menyatukannya? Kalau menurut saya sih Pak Gubernur yang harus panggil. Kamu di sini, kamu KPMR sini kumpul, kamu orang sana kumpul sini, kamu juga ada kumpul sini, kamu ini kumpul sini. Oke, ini mau kita apakan ini? Ini ada peluang. Tapi kalau kita berjuang sendiri-sendiri, diketawain sama orang Jakarta. Diketawain sama orang Jakarta. SKK Migas itu dia mewakili pemerintah. SKK Migas dia mewakili pemerintah dalam pengelolaan itu. Maka ini melalui networking kami lah. Ini kita mintakan melalui networking kami yang dari Jakarta. Tolonglah kita tasyapa di sana, walaupun sudah terlambat, karena tim transisi sudah dibentuk. Sudah dibentuk itu. Nah, kita bilang sama kami di sana di pusat itu, ya supaya diikutkan kita. Bang, ini dilihat sama efek kami juga, Bang. Iya. Ya kalau betul kami berpihak pada masyarakat kita di sini, perjuangkan itu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi penanya tadi semuanya sebenarnya kapasitasnya sudah bisa jadi narasumber. Saudara Andri, Skirno, sama Presiden si Arahap ya, sudah bisa jadi narasumber. Tapi yang terpenting bahwa ya Chevron itu kan PMA, sekarang sudah balik ke Pertamina. Itu dulu prinsip besarnya. Ya, mudah-mudahan dengan ini sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Harapan-harapan kita semua tadi ya, itu lebih mudah untuk dikomunikasikan. Itulah harapan kita. Tinggal sekarang kita menghimpun kekuatan dan kita sudah harus merinci apa yang menjadi keinginan kita, merinci secara detail. Nah, itulah makanya seluruh komponen masyarakat nanti akan berbicara. Contohnya dari masyarakat pengusaha apa yang diinginkan, ya kan? Dari masyarakat tempatan mungkin apa yang diinginkan, ya kan? Dari tokoh akademisi apa yang diinginkan dari proses transisi Blok Rokan ini, sehingga jangan ada lagi poin yang tertinggal. Nah, tinggal nanti setelah itu menjadi keputusan bersama, apakah itu keputusan politik namanya atau keputusan apapun namanya, tetapi ini adalah keputusan masyarakat Riau. Nah, baru kita meminta jaminan bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat itu bisa dijadikan sebuah ada payung hukum lah kira-kira gitu Bang ya. Nah, sehingga itu bisa nanti para pihak yang akan melanjutkan proses pengurusan Blok Rokan ini, dia bisa betul-betul mengingat itu, bahwa itu sudah menjadi suatu catatan dan suatu kewajiban untuk ditunaikan. Kan itu sebenarnya inti daripada segala sesuatu ini. Jadi kita tidak mau apa yang ada kita minta sekarang ini, terus besok itu hanya menjadi catatan mereka, terus itu habis itu dia lupakan saja. Nah, kan itu kan yang diharapkan kita kan. Nah, jadi mungkin kalau ada istilah kata terlambat, ya itu silahkan kita menafsirkan masing-masing. Tetapi hari ini begitu kami mulai membuka persoalan Blok Rokan ini kan mungkin baru kita tahu kan. Nah, selama ini mungkin hanya beberapa orang saja yang tahu kan gitu. Nah, kalau FKPMR mungkin sudah duluan lebih tahu, ya kan? Lembaga adat mungkin sudah duluan lebih tahu. Tetapi mungkin masyarakat kami mungkin baru hari ini mulai agak sedikit banyak tahu. Kecuali mungkin saudara Andri kan yang tiap hari berada di sekitaran Blok Rokan kan gitu. Yang punya Blok Rokan kan. Nah, jadi menurut saya ini adalah awal yang bagus ya Bang Edir. Nah, tinggal nanti ya tentu apa yang diharapkan teman-teman bahwa kita ingin segera memfollow up apa yang menjadi kegiatan kita hari ini itu menjadi catatan kita. Jadi kan di dalam kesempatan saya sudah saya sampaikan ya bahwa insya Allah nanti kita akan membentuk tim versi kami.
ya sebagai bagian daripada masyarakat Riau. Itu nanti kami juga berharap Bang, kepada FKBMR ya, mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut ini kita berkoordinasi. Jadi kami juga bisa diundang, atau nanti kalau kami juga ada kegiatan ya kan kita mengundang, dan kita berharap meminta kepada Pak Gubernur mungkin supaya bisa mengumpulkan para pihak ya, supaya satu bahasa yang disampaikan Bang Aidin tadi, sehingga persoalan Borokan itu satu suara lah kita dengan satu suara lah kita yang ada di Riau ini, sehingga bisa didengar ya oleh pengambil kebijakan yang ada langsung terekam. Mungkin itu saja sebagai, jadi hari ini intinya satu Bang, kita menghangat-hangatkan suasana. Sudah panas dan terbakar. Bisa dulu. Bisa dulu, kan LMR kan kami juga kan. Ya. Tapi sebenarnya ada satu yang perlu LMR kan kami juga. Ada tambahan sedikit ya. Blok Rokan ini, Pertamina Hulu Rokan ini sepertinya tidak akan dikelola seperti pendekatan post recovery, tapi pakai gross split. Nah kalau dulu kan Chevron itu enak, mereka buat apa-apa saja itu nanti dikembalikan oleh pemerintah Indonesia. Seperti PCN sekarang itu, Politeknik Chevron itu memang pertama dibayari oleh Chevron, tetapi itu kan dikembalikan oleh pemerintah. Nah, Blok Rokan sepertinya akan dikelola dengan gross split. Nah, repotnya gross split ini sharing the pain, sharing the gain. Sharing the gain, sharing the pain. Jadi kalau untung bersama, kalau rugi bersama. Syariah. Ini yang berat ini, rugi bersamanya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kita beri pos dong kepada. Nah, mungkin tadi disampaikan bahwa ada satu pernyataan dari Bang Haidri bahwa ini perlu pemerintah provinsi dan hal ini gubernur provinsi yang memanggil para stakeholder. Nah, kita berharap dengan adanya Kahmi Riau Studio saat ini teman-teman pengurus ada di HMI, Kahmi bisa langsung menyebarkan, bisa jadi viral, berita viral, dan bisa di like ya di Facebook kita ada Majelis Wilayah Kahmi Riau, kemudian ada juga Instagram kita Kahmi Riau Studio, dan Facebook kita Kahmi Riau Studio. Itu bisa di like. YouTube-nya Kahmi Riau Studio. Oke, YouTube juga Kahmi Riau Studio. Nah, itu bisa di like, subscribe, and share. Dan itu mungkin mudah-mudahan kita berharap Pak Gubernur melihat acara siaran langsung kita ini, dan mudah-mudahan juga dalam waktu dekat memanggil para tokoh kita, baik dari lembaga masyarakat dan ataupun juga berkumpul bersama untuk menyatukan visi dan misi. Harapan kita seperti itu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, mungkin itu saja acara kita hari ini dari Kahmi Riau Studio. Saya selaku pembawa acara Viviana Hanifah dari Riau untuk Indonesia. Kita bilang Bang sama-sama, yakin usaha sampai di itu Bang. Yakin usaha sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.